Siapa yang menyangka dari satuan khusus kepolisian yang bertugas menjadi penunggang kuda dan pawang anjing K9 adalah perempuan. Para pawang tangguh inilah yang bertugas mengawal tamu kehormatan, sekaligus menjadi garda terdepan untuk menghadapi ancaman bahan peledak ataupun barang terlarang yang diselundupkan. Bermarkas komando di Kelapa II Cimanggis, Depok, inilah kisah tim polisi wanita Detasemen Turangga atau Polwan Ditpol Satwa yang tergabung dalam anggota Korsabara Bahar Kampolri. Menjadi polwan berkuda Ditpol Satwa memang bukan perkara mudah. Pasalnya, proses penunjukan sekaligus penugasan membuat siapapun personilnya harus siap untuk beradaptasi dengan kuda tunggangannya. Setiap polwan akan dihadapkan dengan satu ekor kuda yang nanti akan menjadi tunggangan masing-masing. Awalnya saya tidak sampai sejauh itu memikirkan kok saya akhirnya bisa kenal sama kuda, apalagi sampai menunggang kuda, benar-benar di luar ekspektasi saya. Jenis kudanya pun tak main-main. Berbeda dengan jenis kuda lokal yang cenderung kecil, kuda jenis warm blood yang didatangkan dari Belanda ini bisa mencapai tinggi 170 cm dengan bobot seberat 600 kg. Terbayangkan oleh saya yaitu mungkin awalnya saya kira kudanya kecil-kecil, tapi ternyata sampai di Direktorat Polisi Satwa di sini kudanya tinggi-tinggi. Meski punya karakter yang cukup tenang, kuda pun punya proses adaptasi dengan manusia. Penunggang tak boleh memperlihatkan rasa ragu ataupun canggung ketika mulai menyentuh sang kuda. Tetapi keahlian menunggang kuda memang bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Berbagai insiden pun kerap dialami oleh para polisi ketika berlatih. Bahkan boleh disebut hampir semua personel pernah mengalami insiden kecelakaan saat berkuda. Semua tak luput dari memori jatuh dari kuda yang sepertinya ingin diciptakan oleh para kuda tersebut. Mungkin pengalaman yang pernah saya alami yaitu keinjak kuda, kemudian jatuh dari kuda juga sudah pernah. Kalau untuk eksiden saya pernah jatuh dari kuda sih pernah. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai yang gimana-gimana. Tak sekedar jatuh dari kuda tunggangan, sifat liar kuda yang masih ada pada hewan tersebut juga terkadang menjadi sebuah masalah. Tak jarang kuda mendadak tak bisa dikendalikan dan menyerang penunggangnya. Jadi saat melintas, saya juga tidak tahu kalau kuda tersebut suka menyerang begitu. Dan akhirnya saya digigit di sini, biru. Sembuhnya itu cukup lama loh, ada sekitar 1 mingguan. Kalau untuk yang berkesan itu pernah saya ditendang, pernah lagi dijatuhin saat canter itu yang lari di bawah kuda itu pernah. Karena belum siap jepitan kakinya, yang ditendang itu paha. Meski begitu, tak ada satupun para punggawa kepolisian Republik Indonesia ini menyerah. Justru bertugas di Ditpol Satwa dan menjadi bagian dari Detasemen Turangga adalah sebuah kebanggaan tersendiri dari setiap personilnya. Pasukan Den Turangga juga melaksanakan tugas-tugas yaitu di Istana Negara menyambut tamu-tamu setingkat kepala negara, melaksanakan kegiatan seperti upacara gitu, upacara HUT Polri, HUT Polwan, terus serah terima jabatan Kapolri dan masih banyak. AKP Edi Susilo, Kepala Sub Detasemen Pengendalian Massa Turangga menyebut, secara garis besar tugas pokok Polwan Turangga tidak berbeda dengan tugas Polki atau polisi laki-laki. Dari tugas rutin yang terkait dengan persiapan dan perawatan, sampai tugas pokok kedinasan seperti patroli dan pengendalian massa. Bahwa Turangga itu bahasa Sanskerta, yaitu kuda. Detasemen Turangga artinya tugas yang sehari-harinya menggunakan kuda. Polisi laki-laki dan polwan. Tugasnya sama, dari mulai pagi kita latihan, merawat kuda, patroli, protokoler, dan SAR terbatas. Karena itulah nyaris semua personel Ditpol Satwa punya kedekatan dengan hewan tunggangannya masing-masing.
Tugas rutin yang mewajibkan mereka bersentuhan langsung dengan kuda setiap hari membuat tak sedikit dari poluan ini punya kedekatan emosional dengan kuda tunggangannya. Proses ini juga memudahkan mereka membentuk sebuah ikatan antara penunggang dan kuda. Biasanya kalau kuda kita kayak pendekatan secara dari hatinya itu ya paling kita elus-elus. Kalau enggak kita kasih dia reward nih, kayak kasih apel atau apa, buah-buahan untuk dia. Itu nanti lama-kelamaan dia pasti tahu, oh ya ini orangnya suka sama kita gitu. Tetapi tim Sri Kandi dari Ditpol Satwa Polri tak hanya ada poluan turangga saja. Detasemen K9 pun juga punya poluan-poluan tangguh yang menjadi pawang alias penakluk anjing pelacak. Tak berbeda dengan poluan turangga, menjadi tim Den K9 juga berawal dari penugasan. Salah satu personilnya adalah Bribtu Mila. Wanita yang bergabung dengan kepolisian di tahun 2019 ini tak menyangka sama sekali bahwa dirinya ditempatkan di Kesatuan Ditpol Satwa. Bahkan Mila mengaku merasa sangat takut dan tak percaya diri ketika mengemban tugas pertamanya sebagai pawang anjing K9. Aduh, saya pikir hanya laki-laki yang bisa menghandle ini. Ternyata setelah dijalani dan karena tuntutan profesi, akhirnya saya bisa menghandle K9 dan itu lumayan mudah menurut saya begitu. Setiap kali masuk ke kandang, Mila selalu dihantui rasa takut jika sampai diserang atau digigit. Tampang sangar anjing K9 dari jenis Doberman memang bisa mengintimidasi siapapun. Tetapi seiring waktu, Mila mulai menyadari bahwa anjing K9 ini seolah tahu bahwa para personel ini adalah orang baik yang akan menghabiskan hari-hari bersama mereka. Pernah sekali saya membersihkan K9 begitu ya. Saya belum sehati dengan K9 saya. Saya kira dia mau menggigit saya, ternyata dia pengen dimanja atau diperhatikan begitu seperti ini. Jadi kalau saya tidak pegang, jadi dia mencari-cari. Saya kira dia mau gigit saya, ternyata dia mau dielus begitu. Pengalaman serupa juga dialami oleh Bribtu Putri. Bahkan bersinggungan dengan anjing pelacak ini juga merupakan pengalaman pertama kali dari rekan satu angkatan Bribtu Mila ini. Sampai beberapa waktu, Putri akhirnya menemukan cara untuk membangun kedekatan dengan anjing K9 sekaligus mengatasi rasa takutnya. Pertama kali itu dulu yang sering saya lakukan adalah siang. Biasanya siang saya sering ngeluarin anjingnya. Tempat saya berada adalah tempat di kandang. Setiap saat saya ke kandang, saya sendiri beli makan atau snack. Saya kasih ke anjingnya, saya kasih lewat tangan saya sendiri. Saya mandikan anjingnya tiap hari, saya duduk, saya ajak ngobrol seperti ini, saya ajak ngobrol. AKP Subagio, Kepala Sub Detasemen Pelacak Khusus K9, menyebut tugas dan tanggung jawab poluan Den K9 terbilang cukup berat. Tak hanya diwajibkan memiliki kesiapan fisik dan mental sebagai anggota kepolisian saja, namun mereka wajib punya kepercayaan diri tinggi demi menuntun anjing K9 ketika melaksanakan tugas. Polwan juga ada di sini. Ya sekali lagi saya sampaikan, perlakuan di cakal itu, khususnya yang pegang K9 itu sama semua. Karena kedisiplinan yang diutamakan itu. Terlebih, jenis anjing yang digunakan sebagai anjing pelacak tentu bukanlah anjing biasa. Namun ada beberapa jenis anjing ras impor yang dikenal buas dan cukup sulit ditaklukkan. Mereka inilah yang bisa disebut garda terdepan kepolisian untuk melacak bahan peledak, narkoba, ataupun sesuatu yang membahayakan keamanan. Di bulan September, tepatnya tanggal 1, polisi wanita memperingati hari jadinya ke-76. Semoga keberadaan Polwan tetap mewarnai perjalanan Republik dan menjadi kebanggaan dari negara. Saya, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya SIK, Kasubdit Cakal, Korsabara Barkam Polri, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia. Semoga selalu jaya dan dicintai masyarakat. Salam presisi. Salam presisi.
Tak bisa dipungkiri, ikatan emosional berupa kedekatan sang pawang dan hewan bisa berujung pada pelaksanaan tugas yang sempurna sekaligus hubungan yang mesra. Satu hal yang juga wajib dimiliki antar manusia untuk bisa saling merangkul dan mencapai tujuan dalam kebersamaan.